Sejuknya air wudhu ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Tadi Dokter Agus telah menjelaskan ya, perbagian mulai dari tangan, kemudian mulut, hidung, kemudian lengan sampai di siku, Iya. kemudian masuk ke kepala. Nah, ini Iya. kepala nih. Ini nih salah satu bagian terpenting dalam menyejukkan. Karena Iya. pikiran kita ini ada di kepala kan, Dok. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi selanjutnya adalah membasuh kepala. Mm-mm. Ya, ini sangat sangat luar biasa. Tapi sebelum saya terangkan begini dulu, Mas Yasir, bahwa tubuh kita ini suhunya kan sekitar 36, ya 36,5. Suhu air itu kurang lebih sekitar berapa ya, 25 gitu ya, sampai berapa ya, tergantung jenis airnya. Maka ketika tubuh yang hangat kemudian bertemu dengan yang dingin, ya kan? Terlalu tinggi pun, demam tinggi pun, dengan dikasih dingin dia akan turun. Yang turun pun dengan dikasih dingin dia akan menaikkan. Artinya tubuh akan berusaha ke arah normal 36. Nah, ketika orang yang lelah gitu kan diwudukan, kenapa segar? Ketika orang yang kurang semangat diwudukan juga kenapa segar? Nah, ternyata begini hubungannya. Suhu 36 ketemu dengan suhu yang lebih rendah, maka suhu tubuh akan turun. Maka tubuh akan melakukan naikin suhu lagi supaya ke normal lagi. Apa yang dilakukan oleh tubuh untuk menaikkan suhu? Melancarkan sirkulasi darahnya. Darahnya bisa lebih aktif. Maka itu kenapa berwudu itu bisa melancarkan sirkulasi darah. Karena suhu tubuh yang berturun akibat sentuhan air, apalagi di kepala nih, lagi panas-panasnya gitu juga kan, didinginkan, dan begitu juga ketika ada perubahan suhu antara panas dan dingin, maka tubuh akan menormalkan. Apa yang terjadi? Melancarkan sirkulasi darahnya, menggerakkan jantungnya, melebarkan pembuluh darahnya, supaya apa? Sirkulasi darah menuju ke arah normal. Maka itu kenapa ketika dia berwudu dengan kepala gitu ya, dibasuh, kemudian ini, maka sirkulasi darah menjadi aktif kembali. Kalau sirkulasi darah menjadi aktif kembali, jantung aktif kembali, kan semangat, segar lagi gitu. Orang-orang yang loyo disiram air pasti semangat. Orang yang lagi tidur pulas disiram air pasti bangun. Betul. Ya. Karena kenapa? Karena tadi tubuh itu akan berusaha menormalkan suhu ketika ada suhu yang mendadak dingin. Nah, menormalkan suhu itu dengan cara apa? Melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan detak jantung. Supaya apa? Supaya sirkulasi darah kembali kepada fungsi normalnya, kembali kepada suhu sekitar 36. Maka itu kenapa ketika membasuh kepala itu jadi lebih bagus lagi. Karena apa? Menyegarkan kembali. Langsung fresh begitu ya. Betul. Tambah lagi ketika tegang-tegang pun, ketika demam tinggi pun, Rasul juga menyarankan dengan apa? Juga dengan air. Ya kan? Ada satu hadis yang berbunyi tentang demam itu dari api neraka jahanam, maka siramlah dengan air. Dalam riwayat lain ketika ada demam dikompres juga dengan air. Nah, air itu luar biasa, termasuk air wudhu. Maka itu bagus sekali tuh, air wudhu itu bagus untuk orang-orang yang demam, orang-orang yang kurang semangat. Karena tubuh itu akan berusaha menormalisir ke daerah angka 36,5. Maka itu dengan ibarat komputer yang terlalu panas didinginkan, jadi reda ke suhu yang lebih normal lagi. Bagi yang kurang akan dinaikkan. Itulah hebatnya wudhu. Maka itu ketika berwudhu, kemudian telinga ini diginikan. Nah, ini jadi teraktivasi nih. Maka itu kalau orang-orang zaman dulu itu kalau malas belajar dijewer. Saya dulu juga begitu, Dok. Nah, dijewer. ternyata ini teraktivasi nih. Nah, teraktivasi. Dan terakhir adalah kaki. Kaki juga begitu kan, di sela-sela jari ini sering terjadi luka pada kaki yang tidak kita sadari. Maka itu harus sela-sela jarinya itu dibersihkan di sela-selanya ya. Maka itu kenapa kesehatan luar biasa dari aspek wudhu saja. Belum lagi nanti aspek sholatnya. Oh, itu luar biasa. Nanti. Luar biasa sekali. Ini kita baru dari aspek wudhunya saja nih, bagaimana wudhu itu bisa memberikan kesejukan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan per bagian dari tahapan wudhu itu sendiri. Sebelum dilanjutkan, saya juga mau mengajak teman hati dan juga dokter untuk menyimak sebuah artikel berikut ini nih. Jurgen Klopp, tak masalah beri waktu 2 menit pemain muslim Liverpool lakukan wudhu di setiap laga. Klopp mengungkapkan bagaimana para pemain muslim di Liverpool, terutama Sadio Mane dan juga Muhammad Salah ini, yang rutin membasuh tubuh mereka setelah pemanasan sebelum pertandingan. Klopp mengaku tak masalah memberikan waktu berwudu untuk para pemain muslimnya sesaat sebelum pertandingan. Meskipun mereka memiliki waktu yang sangat sempit antara selesai pemanasan dan juga memulai pertandingan nih teman hati. Karena bagi mereka itu sangat penting
ujar dari klub. Wah, ini Masya Allah ya. Mau tanding nih Muhammad Salah, diberi silakan dulu nih untuk wudhu. Kayaknya masuk nih dengan apa yang tadi dijelaskan kan. Iya. Wudhu bisa menenangkan, bisa menyejukkan. Begitu ya dok ya? Betul, ditambah lagi kan kalau olahraga itu kan perlu pemanasan, perlu pendinginan dulu. Pendinginan yang paling sederhana ya dengan berwudu. Jadi siap kembali dan menyegarkan. Ya kan, makanya itu kenapa tadi pemain bola seperti itu bagus sekali. Dan Liverpool ini juara kan, juara liga kan. Ya gara-gara mungkin ya salah satunya. Ditambah lagi kan ketenangan jiwa. Iya. Orang kalau sudah berwudu itu kan merupakan salah satu sakralism ya. Jadi sesuatu yang sakral gitu ya. Kalau kita megang Quran aja harus berwudu. Nah, ternyata wudu itu juga menenangkan jiwa kita. Karena kenapa? Kita ini pengen menghadapi sesuatu yang dalam keadaan suci dan bersih. Karena Allah itu senang dengan tadi yang saya bilang. Betul, suci. Allah sangat senang dengan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang membersihkan diri. Maka itu Islam memperhatikan aspek kebersihan. Ya, mungkin kayak tadi artikel tadi cukup bagus itu. Sebelum olahraga, habis pemanasan, wudhu dulu. Supaya apa tadi? Kita merasa tenang dengan berwudu, terus metabolisme juga bisa nanti diredakan ketika berlebihan dengan air. Emosinya jadi Emosi juga lebih terkontrol, main juga lebih konsentrasi. dan menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang luar biasa memang itu wudu.